Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, ketemu lagi nih bersama Pak Vicky di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai Rasul Ulul Azmi. Nah hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa aja? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul penerimanya dan telah dibukukan. Sedangkan wahyu Allah yang diterimakan kepada para rasul dan belum dibukukan disebut suhuf. Di antara para rasul penerima suhuf adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya pasti benar. Adapun kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui atau kita imani berjumlah 4, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Turun pertama kali pada saat Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Saat ini, Taurat asli yang berisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi. Yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah Taurat asli, melainkan palsu, sebab mereka telah melakukan perubahan-perubahan isinya. Taurat yang beredar sekarang lebih tepat dikatakan sebagai karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada waktu dan masa yang berbeda. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti dan diperuntukkan bagi kaum Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Yang ketiga, kitab Injil. Allah menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi kaum Bani Israel, yaitu kitab Injil. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Injil juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir diberi wahyu oleh Allah berupa kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Membaca Al-Quran merupakan ibadah dan akan memberi syafaat bagi para pembacanya di akhir kelak. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Al-Quran termasuk mukjizat sebab mampu melemahkan orang-orang kafir Quraisy yang senang membuat syair. Syair-syair yang dibuat oleh orang kafir Quraisy ketika itu tidak mampu menyaingi keindahan lafaz-lafaz Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa isi dari Al-Quran tidak bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu. Sebaliknya, isi dari kitab-kitab terdahulu terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran turun pertama kali pada 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nah teman-teman, itu tadi materi mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semakin teguh dan semakin semangat dalam mempelajari terutama kitab suci Al-Quran ya teman-teman.
Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.